Dan untuk menganalisis bagaimana peluang timnas Indonesia di pertandingan melawan Filipina besok, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Bung Wesley. Selamat malam, Mas Rizky. Baik, Bung Wesley, ini kalau kita lihat dari sejarah pertemuannya, timnas kita ini kan bisa dikatakan begitu superior ketika menghadapi Filipina. Namun sebenarnya menurut Anda, bagaimana peluang Indonesia melawan Filipina dengan kondisi tim yang ada sekarang? Kalau menurut saya hitungan tadi yang 24 kemenangan dari 29 pertemuan itu jarang hanya menjadi catatan buat kita, karena sepak bola di Asia Tenggara ini berubah pesat ya Mas Rizky, termasuk Myanmar, Laos, Kamboja itu semua berkembang. Kita juga sudah berkembang, kita sudah targetnya ke Asia, tapi peluang menghadapi Filipina dengan berpatokan kepada penampilan terakhir Filipina melawan Vietnam, kita wajib waspada ya. Tidak ada lagi hitungan bahwa kita pernah menang 13, kita pernah dengan pas BP dulu, Bambang Pamungkas, Zainal Arif, begitu perkasa atas Vietnam, itu sudah kita lupakan ya tahun 2002 itu, bahwa sekarang sepak bola berkembang dan kita menurunkan pemain muda. Jangan lupa pemain muda ini minim pengalaman di timnas senior, di laga internasional, dan itu bukan pekerjaan mudah. Dengan waktu singkat mereka hanya bertemu dalam waktu yang singkat dan mempersiapkan diri, hanya sekali dicoba melawan Bali United. Performa mereka melawan Laos, melawan Myanmar sebelumnya, dan melawan Vietnam itu membuktikan betapa Sintayong belum menemukan format yang dia inginkan. Kan terjadi pergantian pemain dalam satu arena 4 kali ya, melawan Myanmar, lawan Laos dia mengubah 4 formasi, lawan Vietnam juga 4 terjadi pergantian, dan ini yang kita tunggu adalah formasi ideal, tergantung kembali kondisi pemain di hari terakhir di official training tadi, dan juga taktik yang cocok untuk menghadapi Filipina. Oke, berarti jangan jumawa gitu ya, optimistis harus tapi jangan lengah. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit, bagaimana Bung, soal susunan pemain yang seharusnya diturunkan oleh Coach Sintayong untuk menghadapi Filipina besok? Tiap pelatih itu selalu melihat kondisi pemain yang terakhir di hari terakhir official training maupun besok pagi sebelum pertandingan, lalu mencari pemain yang cocok dengan karakter game plan yang diracik, sehingga belum tentu pemain dengan pengalaman tinggi, dengan nama besar, itu cocok dengan game plan untuk menghadapi tim A, tim B, atau tim C. Jadi ini adalah taktik strategi pelatih yang harus kita pahami. Tapi tentu saja kita berharap pemain semua dalam kondisi fit, kemudian Sintayong juga menurunkan kemampuan terbaik dengan strategi terbaik, karena bagi saya, Mas Rizky, pelatih itu tidak hanya menentukan 11 pemain terbaik yang akan tampil di awal, tapi bagaimana meracik strategi sehingga kemampuan 11 pemain yang turun itu mengeluarkan kemampuan terbaik, dan game plan yang diracik cocok nih menghadapi Filipina yang menurut saya kalau lihat kemarin lawan Vietnam bertahan cukup kokoh ya, dengan menaruh 5 pemain di dalam kotak penalti, dan serangan-serangan cepat mereka, bola-bola jauh ke belakang pertahanan kita itu sangat mengancam. Tidak ada error, nggak boleh lagi ada error dalam antisipasi bola-bola panjang yang akan datang ke belakang pemain kita. Kemudian kalau soal pola permainan, bagaimana sebenarnya membaca pola permainan timnas Filipina, dan kira-kira apa yang akan disiapkan pelatih Sintayong untuk menghadapi pola permainan dari Filipina? Iya, mengacu ke melihat permainan Filipina kemarin tadi Mas Rizky, terus membandingkan dengan kemampuan kita menghadapi Myanmar kan punya 10 tembakan, kita coba. Lawan Laos kita naik lagi tingkatan kita, meskipun kebobolan 3, tapi kita bisa melepaskan 16 tembakan. Nah, melawan Vietnam kita hanya punya 2 tembakan, tapi kita memperkuat lini tengah dan pertahanan kita. Hanya melawan Filipina dengan gaya bermain mereka yang cukup direct sepak bolanya, kita belum menemukan komposisi yang pas di tengah nih, Mas Rizky. Moga-moga hitungan kita, Hoki Caraka dan Rafael Struij bermain dari awal, di belakangnya ada Marcelino dan Pratama, dan Asnawi ada di sisi kiri kanan untuk menjaga ketenangan pemain-pemain belakang kita, entah itu Ferrari, Kadek, maupun Donitri. Saya pikir kita akan tetap mainkan 3 center back ini. Oke, kemudian kalau misalnya Bung, kita berandai-andai gitu, tentu kita semua berharap timnas besok bisa memberikan performa yang terbaik dan menjadi pemenang. Namun kalau misalnya kita berandai-andai, misalkan minimal seri gitu ya melawan Filipina,
Bagaimana kemudian kans Indonesia di turnamen ini, bisa sejauh mana kemudian nanti prediksi Anda timnas melangkah ke babak berikutnya? Ya bahaya ya kalau kita misalkan seri kemudian Myanmar menang, itu bahaya sekali buat kita. Atau bahkan ketika nanti nilainya sama, misalkan Filipina kita seri nih 1-1 atau 0-0, kemudian Myanmar juga kita nunggu hasilnya lawan Vietnam, kita berharap ya Vietnam bisa mengalahkan Myanmar. Tapi kalau 3 tim ini sama-sama punya nilai 5, dan kemudian kita yang harusnya mendapatkan kemenangan menghadapi Filipina, ini berbahaya kalau kita nggak cukup produktif, karena hitung-hitungan nanti, hitungan jumlah gol, hitungan head to head dengan tim yang nilai sama, dan jumlah golnya itu sangat menentukan. Jadi bagi saya kamusnya adalah menang, tidak peduli di kubu Vietnam dan kubu Myanmar, kamus kita adalah menang dan cetak gol sebanyak mungkin supaya nanti agregat gol, kemudian head to head gol antara 3 tim yang nilai sama itu masih memihak ke kita. Oke, jadi kita berdoa dan berharap besok pokoknya mau tidak mau harus menang gitu ya dari Filipina. Tapi Bung Wesley, ini terlepas dari apapun hasil dari Piala AFF besok, apa evaluasi Anda tentunya sebagai pengamat sepak bola untuk Coach Sintayong? Bagi saya evaluasi pasti dilakukan oleh federasi, tapi yang dari awal saya melihat keraguan PSSI untuk menetapkan target ini, ingin juara tapi malu-malu ya, dan menurunkan pemain muda itu. Awalnya narasinya adalah kan memberikan pengalaman, mempersiapkan untuk Asia 23 dan SEA Games. Tapi kemudian ketika hasilnya buruk melawan Laos, kita hanya imbang 3-3, oke lah kalah lawan Vietnam. Tapi kemudian muncul nih narasi-narasi bahwa Sintayong tidak boleh ngeluh lagi, tidak boleh mencari alasan. Bagi saya, Mas Rizky, turnamen ini sudah nggak masuk akal. Ini membunuh pemain, membunuh karir pemain, dan membunuh kualitas sepak bola ketika jumlah pertandingan yang begitu banyak dan padat ini dilakukan secara sistem home and away. Kalau ini dilakukan home turnamen, satu negara menggelar semua pertandingan, kita nggak perlu pindah-pindah, mungkin masuk akal waktu istirahat seperti ini. Tapi bagi pemain ini bisa merusak karir, mengancam mereka cedera, dan bagi saya ada baiknya kita melakukan evaluasi kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Nggak boleh lagi federasi ini melakukan turnamen seperti ini dan membunuh kualitas sepak bola dan membahayakan karir pemain. Bagi saya, kalau evaluasi Sintayong nggak adil kalau kita kemudian tidak melihat kenapa ini terjadi. Kita tidak menurunkan kualitas pemain terbaik, kita tidak mainkan pemain senior terbaik, kita menurunkan pemain muda dengan minim pengalaman internasional, hanya sedikit kan yang punya jam terbang tinggi untuk kategori senior. Jadi jangan mengadili membandingkan tim ini dengan tim kualifikasi Piala Dunia yang Sintayong bisa panggil semua pemain bahkan yang dari Eropa. Baik, tentunya kita lihat besok dan kita berharap ya timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik bagi Indonesia. Baik, Bung Wesley Huta Galung, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia Connected. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.